Shalom saudara, mari kita kembali belajar firman Tuhan dari 2 Samuel pasal kedua. Saya bacakan ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, ke Hebron. Saudara, pernah tidak dalam kehidupan kita, waktu mengambil keputusan, kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Misalnya, waktu kita akan membuka usaha, apakah kita tanya pada Tuhan terlebih dahulu? Atau waktu kita akan mengambil calon menantu ataupun pasang hidup, pernah tidak kita bertanya pada Tuhan? Atau waktu kita akan melangsungkan pernikahan, pernah tidak saudara kita bertanya pada Tuhan, melibatkan Tuhan? Apakah apa yang kita rencanakan ini itu sesuai dengan pimpinan dan juga kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan kehendaki sesuai dengan pimpinannya, maka kita putuskan untuk melakukan apa yang menjadi rencana kita itu. Saudara, mungkin dalam kehidupan kita jarang berbuat seperti itu. Seringkali kita menggunakan pengalaman kita, kepadaan kita untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang menentukan kehidupan kita maupun masa depan kita. Itu sebuah tindakan yang jelas tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mengajak saudara untuk belajar dari Daud. Ketika Daud itu sudah mendapatkan hak atau kesempatan untuk menjadi raja atas Israel setelah Saul meninggal dunia tewas dalam peperangan, maka bagaimanakah sikap Daud ketika itu? Apakah dia langsung memproklamirkan dirinya sebagai raja atas Israel? Tidak, saudara. Dia datang kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Padahal kalau kita lihat, itu suatu, kalau dia menyatakan langsung, itu suatu yang nggak salah dia lakukan. Tapi dia nggak berbuat seperti itu. Dia senantiasa minta pimpinan dan juga pimpinan Tuhan supaya dia itu tidak salah langkah. Jadi setelah Tuhan menyatakan kehendaknya, maka dia melakukannya. Seperti terjadi dalam pasal 2 ini, saudara. Kita lihat, saudara. Ketika dia akan menjadi raja atas Yehuda, maka dia datang kepada Tuhan. Dia minta pada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan kemana dia harus pergi. Pada waktu itu dia masih berada di Siklak, wilayah Filistin. Dan Tuhan mengarahkan dia ke Hebron untuk diurapi menjadi raja atas kaum Yehuda. Inilah kunci, saudara, keberhasilan Daud. Dan kalau kita lihat kehidupan Daud, saudara, di kisah-kisah berikutnya, misalnya kalau kita baca dalam 2 Samuel pasal 5, maka Daud senantiasa itu bertanya pada Tuhan. Waktu dia akan berperang dengan orang Filistin, dia minta petunjuk Tuhan. Apakah rencana ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah dia maju berperang? Kalaupun dia maju, apa yang dia lakukan? Dia senantiasa melibatkan Tuhan untuk semua hal yang akan dia lakukan. Itu sebabnya Allah sangat mengasihi dia dan memberkati dia, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apa yang kita lakukan ketika akan mengambil keputusan? Jangan pernah kita menggunakan kepandaian kita atau pengalaman kita. Lalu kalau kepepet, baru datang kepada Tuhan. Itu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam setiap hal yang akan kita putuskan, setiap rencana kita pikirkan, datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan dalam doa-doa kita, dalam perenungan firman Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita tidak salah langkah, dan keputusan kita pun sesuai dengan pimpinan dan juga kehendaknya. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, tolong kami, agar menjadikan Engkau yang utama dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa bisa melibatkan Engkau, Tuhan, dalam mengambil keputusan, dan tetap mempunyai rendah hati kepada setiap orang, tanpa memandang siapa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.